Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, nice people. Today, kita akan bahas tentang grammar. Dan di mana grammar itu adalah jenis kaidah bahasa yang mengatur kriteria penggunaan kata dan kalimat. Dan yang akan saya bahas kali ini adalah tentang narrative text. Narrative text adalah is an imaginative story to entertain people. Sebuah imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. Jadi, cerita atau dongeng imajinatif atau hayalan yang tujuannya adalah untuk menghibur seseorang. Nah, oke. Beberapa tipe dari narrative text yang bisa kita temui biasanya adalah tentang yang pertama fairy tales atau cerita dongeng. Yang kedua folk tale atau cerita rakyat. Dan yang ketiga fable atau cerita binatang. Dan yang keempat legend atau legenda. Dan kali ini saya akan memberikan contohnya tentang fairy tales atau cerita dongeng, yaitu seperti The Ghost with the Golden Age. Cerita tentang angsa dan telur emas. Ini kan cerita dongeng hayalan yang tidak ada yang seperti ini kan. Dan yang kedua yaitu tentang Snow White. Ini juga tentang dongeng atau cerita hayalan. Dan untuk tipe yang kedua yaitu tentang folk tales atau cerita rakyat seperti Sangkuriang, and then Malin Kundang. And next yaitu tentang fabel, di mana fabel ini adalah menceritakan cerita dongeng tentang hewan seperti The Ant and the Dove. And then The Ant and the Grasshopper, di mana cerita ini adalah tentang hewan yang berupa semut dan belalang. And next yang terakhir yaitu legend atau cerita legenda seperti The Legend of Banyuwangi, di mana cerita legenda ini tentang asal-usul dan bisa juga tentang kejadian suatu tempat. Dan kemudian The Legend of Toba Lake. And next kita lanjut ke purpose-nya atau tujuannya. Dan pasti ada soal-soal mengenai purpose. Seperti why is the text written? And the next is written for. What is the purpose? What is the social function? And what is the writer's intention? Jadi pertanyaan ini menuju purpose-nya atau tujuan ditulisnya teks naratif itu seperti apa. Dan tujuannya naratif teks itu adalah yang pertama to amuse, untuk menghibur. Dan yang kedua yaitu to entertain. Jadi tinggal milih antara to amuse atau to entertain. Yang ketiga to teach us to have good character, untuk mengajari kita mempunyai karakter yang bagus. Biasanya dalam cerita itu kan ada tokoh-tokoh dan karakter-karakter tertentu. Dan yang keempat yaitu to make us learn something from the story, untuk membuat kita belajar sesuatu dari cerita tersebut. Jadi mengenai purpose-nya kita bisa memilih antara to amuse us, to entertain, to teach us to have good character, and to make us learning something from the story. And penjelasan selanjutnya yaitu generic structure, di mana yang pertama ada orientation. Orientation itu adalah pengenalan tokoh, tempat, dan waktu mengenai cerita tersebut. Dan biasanya terletak pada paragraf pertama. Dan yang kedua yaitu complication atau masalah. Dan yang ketiga ada resolution, di mana ada complication atau masalah. Nah, di situ pasti ada solusi masalah tersebut dalam sebuah cerita. Dan yang keempat ada reorientation. Nah, dalam reorientation ini bersifat opsional. Opsional itu kadang ada dan kadang tidak ada. Dan dalam reorientation biasanya berisi nilai-nilai moral yang ada dalam cerita atau teks tersebut.
Dan kemudian kita ke language features-nya atau ciri-ciri kebahasaannya. Biasanya, ciri-ciri naratif teks itu seperti apa sih? Yang pertama ada adverb of time, di mana adverb of time itu diawali once upon time, one day, long time ago. Nah, jika ada kata-kata once upon time, one day, long time ago, nah di situ kita pasti tahu sebelum membaca atau melihat teks tersebut, itu sudah kita tahu bahwa itu adalah naratif teks. Dan yang kedua ada past tense. Entah itu menggunakan simple past tense atau past continuous tense. Yang jelas dia menggunakan past tense. Contohnya, he lived in the jungle. She saw a big house. Dan biasanya itu menggunakan verb 2. Dan yang ketiga, specific character. Dan ada tokoh khususnya, seperti dalam cerita Aladdin dan Snow White. Atau Cinderella, yang mana ada tokoh-tokoh khusus yang diceritakan. Dan ada action verb, di mana action verb itu biasanya menggunakan verb 2, seperti killed, cried, saw. Dan ada time conjunction, dan bisa berupa then, when, suddenly, dan sebagainya. Dan juga ada direct speech. Nah, kalau ciri-ciri yang pertama ada verb of time, past tense, dan mengenai direct speech ini yang sering kita temui. Ada kalimat langsungnya, seperti seseorang yang sedang berbicara itu menggunakan tanda petik. Dan sekarang kita akan menganalisis sebuah teks naratif teks. Dan dalam judulnya saja kita sudah tahu kalau itu naratif teks, The Hungry Mouse. Dan kita juga bisa membaca dalam kalimatnya seperti kata-kata one day, dan ada seseorang yang sedang berbicara menggunakan tanda petik, dan kemudian menggunakan verb 2 atau menggunakan bentuk past tense, maka teks ini adalah berupa naratif. Nah, lagi contoh yang kedua, The Fox and the Grapes. Dari awal saja kita sudah tahu bahwa ini adalah teks naratif. Dan ada kata-kata long time ago, dan di sini sudah pasti ya sudah teks naratif. Ada kata just the thing the queen matter, dan ini adalah direct speech. Dan di sini kita akan menganalisis jenis structure. Dan lanjut ke sebuah teks, misalnya saya punya teks Cinderella. Once upon a time lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and stepsister. Dan di sini ceritanya tentang Cinderella. Dan kita akan menganalisis jenis strukturnya. Kita lihat dari paragraf pertama terlebih dahulu. Paragraf pertama diawali dengan once upon a time, mengenai waktunya. Dan kemudian ada tokohnya yaitu Cinderella, stepmother and stepsisters. Sudah ada waktu dan pengenalan tokoh. Berarti dalam paragraf pertama ini adalah orientation. Sedangkan dalam paragraf kedua di sini diceritakan her stepmother and stepsister treats her badly. Jadi, bahwa ibu tirinya dan saudara tirinya itu memperlakukan dirinya sangat buruk. One day, a prince of kind invited girls to the ball. Suatu hari, pangeran itu mengundang semua gadis untuk datang ke pesta. Cinderella went to go there, but she did not have beautiful dress. Cinderella juga ingin ke sana, tapi dia tidak punya dress. Nah, ini jadi sebuah masalah. Yang pertama, ibu tirinya memperlakukannya sangat buruk. Dan yang kedua, ketika pangeran mengundang semua gadis, Cinderella tidak mempunyai baju dan itu adalah sebuah masalah. Dan pada paragraf kedua ini sudah dipastikan bahwa ini adalah paragraf complication. Dan paragraf yang ketiga, a fairy godmother helped her.
she get her dress into beautiful ones. Then Cinderella come to the ball. A prince fell in love with her. They got married and lived happily ever after. Di sini ada seorang peri yang membantu dia. Awalnya dia kan gak punya baju di paragraf yang kedua. Dan di paragraf yang ketiga diceritakan bahwa peri itu membantu dia dengan mengubah bajunya menjadi baju yang bagus. Kemudian pergi ke pesta dan bertemu seorang pangeran dan pangeran itu jatuh cinta. Kemudian mereka berdua menikah dan bahagia selamanya. Dan itu berarti solusinya dari paragraf kedua. Jadi paragraf ketiga bernama resolution. Jadi sudah jelas ya, yang pertama ada orientation, yang kedua complication, dan yang ketiga ada resolution. Dan kita lanjut ke language features. Di mana ada once upon time, berarti itu sudah masuk ke language feature yang pertama, yaitu adverb of time. Ada Cinderella, stepmother, stepsister, prince, and a fairy godmother. Itu masuk ke language feature yang kedua, specific character. Dan yang ketiga, ini ditunjukkan adalah semua kalimat di sini, mulai dari live a girl named Cinderella, she lived with her stepmother and stepsisters. His stepmother and stepsister treat her badly. Of kind, infinite, all girls, ini semuanya termasuk past tense, menggunakan bentuk past tense. Next ada kata treated, invite, and helped, change, come. Itu bentuk dari action verb. Dan ada kalimat, oh God, I don't have dress. Dan kata-kata ini terdapat tanda petik yang artinya ini adalah direct speech. Dan kemudian ada then, itu termasuk time conjunction. Dan ini semua adalah hasil dari analisis kita mengenai language feature dari teks Cinderella ini. Dan jika kita nanti menganalisis teks lain, semoga kita bisa menganalisis dengan baik ya guys. Thanks, that all. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.